Selamat datang di channel Viral Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Arka yang dari dulu sangat mengagumi kakeknya yang sangat berwibawa. Namun, ternyata wibawa itu datang karena kakeknya bukanlah manusia biasa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Arka selalu mengagumi kakeknya, Ki Wira. Sejak kecil, ia merasa bahwa lelaki tua itu adalah sosok yang luar biasa. Ki Wira adalah pria yang dihormati di desanya, bukan karena kekayaannya atau jabatannya, tetapi karena wibawanya yang begitu kuat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu penuh kebijaksanaan. Setiap tatapannya mengandung ketenangan, dan setiap langkahnya seolah membawa angin sejuk yang menenangkan hati siapa saja. Di usia 16 tahun, Arka tumbuh menjadi remaja yang selalu ingin tahu banyak hal. Namun, satu hal yang tak pernah ia ragukan adalah kekagumannya terhadap Ki Wira. Kakeknya itu selalu mengajarinya banyak hal, tentang hidup, tentang cara bersikap, dan tentang bagaimana seorang lelaki sejati harus berani menghadapi apapun tanpa gentar. Seorang lelaki harus berdiri tegak. "Nak," kata Ki Wira suatu hari, sambil menatap hamparan sawah yang menguning. "Tidak peduli sebesar apa badai yang datang, kita harus tetap kokoh. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang yang kita lindungi." Kata-kata itu terpatri kuat di benak Arka. Ia ingin menjadi seperti kakeknya, seseorang yang disegani, dihormati, dan dapat diandalkan oleh banyak orang. Setiap pagi, Ki Wira selalu bangun lebih awal dari siapapun di rumah. Meski usianya sudah lanjut, tubuhnya masih tegap, suaranya masih lantang, dan sorot matanya masih setajam elang. Ia sering pergi ke hutan untuk berburu, namun anehnya, ia tidak pernah membawa pulang hewan buruan. Arka pernah bertanya tentang itu, tetapi kakeknya hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tidak semua perburuan harus berakhir dengan membawa pulang sesuatu, Nak." Jawaban itu semakin membuat Arka penasaran. Suatu malam, Arka terbangun karena mendengar suara aneh dari luar rumah. Suara itu berat, dalam, dan terdengar seperti auman binatang buas. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan mengintip keluar jendela. Malam itu bulan bersinar terang, menerangi pekarangan belakang rumahnya yang berbatasan langsung dengan hutan. Arka melihat sosok kakeknya berdiri di bawah cahaya bulan, menghadap ke arah hutan. Tubuhnya tegak, tangannya menggenggam tongkat kayu kesayangannya, dan pandangannya lurus menatap sesuatu di antara pepohonan. Auman itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Bulu kuduk Arka meremang. Ia hendak keluar, tapi sebelum sempat melangkah, Ki Wira berbalik arah dan masuk kembali ke dalam rumah. Seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Arka mendapati kakeknya sedang duduk di teras, menyeruput kopi panas seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa semalam terjadi sesuatu. "Kakek, tadi malam?" Arka ragu-ragu sejenak. "Aku dengar suara auman." "Suara harimau?" Ki Wira tersenyum samar, mengaduk kopinya dengan perlahan. "Hutan ini memang rumah bagi banyak makhluk. Nak, mungkin kau hanya bermimpi. Tapi aku melihat kakek berdiri di luar, menatap hutan." Ki Wira hanya menatapnya sejenak sebelum kembali meminum kopinya. "Mungkin kau terlalu banyak berpikir." Jawaban itu membuat Arka semakin curiga, tetapi ia tidak berani bertanya lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, Arka menemukan sesuatu yang aneh di belakang rumah. Jejak kaki besar tercetak jelas di tanah basah, jejak yang tidak seperti jejak manusia, melainkan lebih mirip cakar hewan. Namun, ukurannya jauh lebih besar dari jejak harimau biasa. Arka berjongkok dan menyentuh jejak itu. Rasanya masih lembab, seolah baru saja dibuat beberapa jam yang lalu. "Apa yang kau lihat?" Suara Ki Wira yang tiba-tiba muncul dari belakang membuat Arka tersentak. Ia berdiri dan menunjuk jejak itu. "Kakek, ini jejak apa?" Ki Wira menatap jejak itu sekilas, lalu tersenyum kecil. "Mungkin hanya jejak harimau yang tersesat." "Harimau? Tapi ukurannya lebih besar dari harimau biasa." Ki Wira tidak langsung menjawab.
Ia hanya menepuk bahu Arka dan berkata, "Kadang-kadang, mata kita bisa menipu. Jangan terlalu dipikirkan." Arka merasa ada sesuatu yang disembunyikan kakeknya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa Kiwira adalah pria yang jujur. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapa sebenarnya Kiwira? Mengapa ia sering menghilang di malam hari? Dan jejak kaki itu, milik siapa sebenarnya? Saat itu, Arka belum tahu bahwa ia akan segera menemukan jawaban dari semua pertanyaannya. Jawaban yang akan mengubah cara pandangnya tentang dunia, dan tentang kakeknya sendiri. Hari itu, langit tampak mendung, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Arka masih belum bisa menghilangkan rasa penasarannya sejak melihat jejak kaki raksasa di belakang rumah kakeknya. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat perasaan aneh yang menggelayuti pikirannya. Saat ia duduk di teras rumahnya, pandangannya tertuju ke arah hutan yang berdiri kokoh di belakang rumah Kiwira. Hutan itu adalah batas antara desa dan alam liar. Tidak ada yang berani masuk terlalu dalam kecuali para pemburu atau orang-orang yang benar-benar mengerti seluk-beluknya. Tapi Kiwira, ia sering masuk ke dalam hutan, sendirian, tanpa membawa senjata. Arka memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Sore itu, ia berjalan ke desa dan berbicara dengan beberapa warga. "Kakekmu itu orang hebat," kata Pak Dharma, seorang petani tua yang mengenal Kiwira sejak muda. Dulu, dia pernah mengusir sekelompok perampok hanya dengan berdiri di depan rumahnya. Mereka ketakutan dan lari tanpa perlu kakekmu melakukan apapun. Arka mengerutkan kening. Bagaimana mungkin mereka ketakutan hanya karena melihat kakek? Pak Dharma menghela napas, lalu menurunkan suaranya, seolah tidak ingin ada yang mendengar. "Ada banyak cerita tentang Kiwira, Nak. Beberapa bilang dia bukan manusia biasa. Tapi aku tak berani bicara lebih banyak." Arka merasakan bulu kuduknya berdiri. Bukan manusia biasa? Apa maksudnya? Sore itu, Arka memutuskan untuk kembali ke belakang rumah kakeknya dan mengamati jejak kaki besar yang kemarin ia temukan. Anehnya, jejak itu belum hilang, meski hujan sempat turun tadi malam. Lebih aneh lagi, jejak itu tampak lebih jelas daripada sebelumnya, seperti ada sesuatu yang sengaja membuatnya semakin terlihat. Ia berjongkok, mencoba mengukur jejak tersebut dengan tangannya. Bentuknya seperti cakar seekor harimau, tapi ukurannya hampir 2 kali lipat dari harimau normal. Saat sedang mengamati jejak itu, ia merasakan ada yang mengawasinya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi tak ada siapapun di sana. "Arka!" Suara Kiwira terdengar dari belakang, membuatnya tersentak. Ia segera berdiri dan menatap kakeknya yang kini berdiri beberapa meter darinya. "Kakek," kata Arka dengan hati-hati, "aku ingin tahu jejak ini milik siapa." Kiwira tersenyum tipis, seperti biasa, tetapi kali ini tatapannya terasa berbeda. "Kau terlalu banyak bertanya, Nak." Arka tidak mau menyerah. Kenapa kakek selalu menghilang di malam hari? Kenapa selalu ada suara harimau mengaum dari hutan setiap kali kakek pergi? Kiwira terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kau akan tahu pada waktunya." Malam itu, Arka tidak bisa tidur. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan kakeknya. Mungkin bukan hanya tentang jejak kaki besar itu, tapi tentang sesuatu yang lebih besar lagi. Pukul 2 dini hari, Arka memutuskan untuk mengintip dari jendela kamarnya yang menghadap ke belakang rumah. Ia menahan napas saat melihat sosok Kiwira berjalan perlahan ke arah hutan. Langkahnya mantap, seolah sedang menuju sesuatu yang telah menunggunya sejak lama. Arka menunggu beberapa menit sebelum akhirnya memutuskan untuk membuntutinya. Ia berjalan dengan hati-hati, memastikan tidak membuat suara sekecil apapun. Semakin dalam ia memasuki hutan, semakin ia merasakan hawa yang berbeda. Suasana terasa lebih sunyi daripada biasanya, hanya terdengar suara dedaunan yang bergesekan dan sesekali suara burung malam. Tiba-tiba, Arka melihat sesuatu dari balik semak-semak. Kiwira berdiri di tengah sebuah tanah lapang kecil, di bawah sinar bulan purnama. Di depannya, terdapat sosok besar yang samar-samar terlihat dalam kegelapan. Arka menahan napas saat melihat mata sosok itu berkilauan keemasan. Bentuk tubuhnya besar, dengan bayangan yang menyerupai seekor harimau.
Tetapi ukurannya jauh lebih besar dari harimau biasa. Sosok itu menundukkan kepalanya sedikit, seolah memberi hormat pada Kiwira. Arka dapat mendengar suara napas berat dari makhluk tersebut, seolah-olah ia adalah penjaga kuno yang telah ada di sana selama ratusan tahun. Lalu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Kiwira perlahan mengangkat tangannya, dan tubuhnya mulai berubah. Dalam hitungan detik, sosok kakeknya menghilang, digantikan oleh seekor harimau raksasa dengan bulu hitam berkilauan dan mata yang bersinar emas seperti bulan. Arka terpaku. Seluruh tubuhnya membeku. Jadi, kakeknya bukan manusia? Perasaan takut dan bingung bercampur menjadi satu. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya terlalu kaku untuk bergerak. Saat itu, Kiwira, atau makhluk yang kini menjadi dirinya, menoleh ke arah tempat Arka bersembunyi. Mata emas itu menatapnya lurus-lurus. Arka tahu, saat itu juga, bahwa kakeknya telah menyadari keberadaannya. Dan ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Arka tidak bisa bergerak. Dadanya berdebar begitu kencang saat ia menyadari bahwa sepasang mata emas itu menatapnya lurus-lurus. Kakeknya, atau lebih tepatnya, makhluk yang selama ini ia panggil kakek, telah mengetahui keberadaannya. Ia ingin lari. Ia ingin berteriak. Tetapi tubuhnya seakan terkunci di tempatnya, tertahan oleh rasa takut yang menjalar hingga ke tulang. Harimau raksasa yang berdiri di tengah tanah lapang itu perlahan melangkah maju. Tubuhnya yang kokoh dan besar tampak semakin jelas dalam cahaya bulan. Setiap kali cakar besarnya menapak tanah, Arka bisa merasakan getaran kecil di sekitarnya. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya. Mata itu bukan milik seekor binatang liar. Mata itu memiliki kesadaran, memiliki wibawa, memiliki sesuatu yang mengingatkan Arka pada sosok kakeknya. Keluar, Arka. Suara itu terdengar dalam dan bergema di kepala Arka, meski bibir harimau itu tidak bergerak. Suara itu adalah suara Kiwira. Jantung Arka semakin berdegup kencang. Kau tidak perlu bersembunyi. Aku tahu kau di sana. Arka menelan ludah. Perlahan, ia bangkit dari balik semak-semak dan berdiri tegak, meski lututnya gemetar. Matanya tidak lepas dari sosok harimau raksasa itu. Apa yang terjadi pada kakek? Suaranya bergetar. Harimau itu hanya menatapnya beberapa detik sebelum perlahan melangkah mundur. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi, tubuh besar itu mulai menyusut. Bulu hitamnya menghilang, cakarnya kembali menjadi tangan manusia, dan dalam hitungan detik, Kiwira kembali berdiri di hadapan Arka, seperti tak pernah berubah menjadi harimau sebelumnya. Arka terperangah. Ikut aku, kata Kiwira, suaranya tenang, seolah kejadian barusan adalah hal biasa. Arka ragu sejenak, tetapi akhirnya mengikuti langkah kakeknya yang menuju ke arah sebuah pohon beringin besar di tengah hutan. Pohon itu tampak tua, dengan akar-akarnya yang menjalar ke segala arah seperti cakar raksasa yang mencengkeram tanah. Cahaya bulan yang menerobos di antara dedaunan menciptakan bayangan aneh di sekitar pohon itu. Kiwira berdiri di depan pohon, lalu menatap Arka dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku tahu kau punya banyak pertanyaan, katanya. Sekarang, dengarkan baik-baik. Aku akan menceritakan semuanya. Arka mengangguk, masih berusaha mengatur napasnya yang tersengal. Kiwira menatap pohon beringin tua itu sejenak sebelum akhirnya berkata, Aku bukan manusia biasa, Arka. Aku adalah bagian dari garis keturunan para penjaga harimau. Arka mengerutkan kening. Penjaga harimau? Kami adalah manusia yang diberkahi kekuatan untuk berubah menjadi harimau, Kiwira menjelaskan. Sejak ratusan tahun lalu, keturunan keluargaku memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kami tidak hanya melindungi desa, tetapi juga menjaga agar makhluk-makhluk dari dunia lain tidak mengganggu keseimbangan ini. Arka mencoba mencerna kata-kata kakeknya. Jadi, kakek bisa berubah menjadi harimau karena ini adalah warisan keluarga. Kiwira mengangguk. Tapi tidak semua keturunan kami bisa mendapatkan kekuatan ini. Hanya mereka yang terpilih, mereka yang benar-benar siap untuk memikul tanggung jawab ini. Arka merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah aku juga? Kiwira menatapnya dengan serius. Itulah yang harus kita ketahui, Arka. Itulah mengapa aku tidak pernah memberitahumu sebelumnya.
Aku ingin melihat apakah kau memiliki hati yang cukup kuat untuk menerima kenyataan ini. Arka menunduk, pikirannya bercampur aduk. Ia mengagumi kakeknya lebih dari siapapun. Tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang selama ini ia hormati adalah makhluk yang bukan sepenuhnya manusia. Tapi kenapa harus dirahasiakan? Tanya Arka akhirnya. Kenapa kakek tidak pernah menceritakannya sejak awal? Kiwira menarik napas panjang sebelum menjawab, karena ini bukan sesuatu yang mudah untuk diterima. Jika aku mengatakan kepadamu sejak kecil bahwa kakekmu bukan manusia biasa, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan tetap memandangku sebagai panutan? Atau kau akan ketakutan dan menjauh? Arka terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa jika ia mengetahui hal ini saat masih kecil, ia mungkin akan lari ketakutan. Bahkan sekarang pun, setelah mengetahui kebenarannya, ia masih merasa bingung. Kiwira berjalan mendekati pohon beringin tua itu dan menempelkan tangannya di batangnya. Di bawah pohon ini, para leluhur kita beristirahat. Mereka yang telah menjalankan tugasnya sebagai penjaga harimau kembali ke tanah ini, menyatu dengan alam. Ini bukan hanya kekuatan, Arka. Ini adalah tanggung jawab. Arka menggigit bibirnya. Dan sekarang, kakek ingin aku menggantikan kakek. Kiwira menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, aku tidak bisa memaksamu. Tetapi waktuku hampir habis. Tak lama lagi, aku harus pergi, dan desa ini akan kehilangan penjaganya. Jika kau memiliki kekuatan itu dalam darahmu, maka pilihan ada di tanganmu. Arka merasa dunia di sekelilingnya semakin mengecil. Semuanya terjadi begitu cepat. Seakan hanya kemarin ia masih seorang remaja biasa, dan kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia mungkin saja bukan manusia biasa. Ia menatap pohon beringin tua itu, lalu kembali menatap kakeknya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai berubah. Ia hanya belum tahu apakah ia siap menerimanya. Sejak malam itu, dunia Arka tak lagi sama. Setiap kali ia melihat kakeknya, bayangan harimau raksasa itu selalu terlintas di kepalanya. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa sosok yang ia kagumi, pria bijaksana yang selalu menjadi panutannya, bukanlah manusia biasa. Tetapi yang lebih membebani pikirannya adalah sesuatu yang dikatakan Kiwira malam itu. Jika kau memiliki kekuatan itu dalam darahmu, maka pilihan ada di tanganmu. Arka belum bisa memahami apakah ia menginginkan semua ini. Hidup sebagai seorang remaja biasa terasa jauh lebih sederhana dibanding harus menjadi penjaga antara manusia dan alam. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergetar. Sebuah dorongan aneh yang membuatnya bertanya-tanya, apakah ia benar-benar berbeda dari kakeknya? Apakah darah yang mengalir di tubuhnya juga memiliki kekuatan yang sama? Hari itu, Arka memilih untuk tidak pergi ke sekolah. Ia ingin mencari jawaban, dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan kembali ke hutan. Ia berjalan melewati jalan setapak di belakang rumah kakeknya, melangkah lebih dalam daripada sebelumnya. Udara di dalam hutan terasa lebih tebal, seolah-olah ada sesuatu yang mengamatinya dari kejauhan. Ketika ia tiba di dekat pohon beringin tua, ia berhenti. Entah mengapa, ada sesuatu di tempat itu yang selalu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di batang pohon besar itu, meniru apa yang dilakukan Kiwira malam sebelumnya. Saat tangannya menyentuh permukaan kasar pohon, sebuah getaran aneh merambat ke tubuhnya. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara di kepalanya. Darahmu telah memanggil kami. Arka tersentak dan mundur beberapa langkah. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di sana. Suara itu terasa dalam, seakan berasal dari dalam tanah itu sendiri. Ia menggigit bibirnya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sesuatu bergerak di semak-semak. Dari bayangan pepohonan, muncul sesosok makhluk besar. Mata Arka membelalak saat ia melihat seekor harimau hitam melangkah keluar dari kegelapan. Harimau itu lebih kecil dari kakeknya saat berubah, tetapi tetap jauh lebih besar dari harimau biasa. Matanya berwarna kuning menyala, dan setiap langkahnya terasa begitu anggun, namun juga mengancam. Arka mundur perlahan, tetapi harimau itu tidak menyerang. Ia hanya menatap Arka dengan intens, seolah sedang menilai sesuatu. Lalu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Harimau itu membuka mulutnya,
tetapi bukan raungan yang keluar. Kau adalah bagian dari kami. Arka membeku. Siapa kau? Suaranya hampir berbisik. Aku adalah salah satu roh penjaga. Kami telah menunggu untuk melihat apakah kau akan menerima panggilan ini. Arka menelan ludah. Aku tidak tahu apakah aku sanggup menjalani ini. Harimau itu mengangkat kepalanya sedikit. Kau tidak bisa memilih darah yang mengalir di tubuhmu. Kau hanya bisa memilih apa yang akan kau lakukan dengannya. Kata-kata itu menghantam Arka lebih keras daripada yang ia kira. Tiba-tiba, harimau itu menggeram pelan. Ia menoleh ke arah semak-semak di belakangnya, seolah merasakan sesuatu. Arka mengernyit. Apa yang terjadi? Harimau itu tidak menjawab. Tetapi beberapa detik kemudian, terdengar suara geraman lain dari dalam hutan. Namun, kali ini bukan berasal dari harimau hitam itu. Arka menoleh dan melihat 3 pasang mata merah menyala di kegelapan. Dari bayang-bayang pepohonan, muncul makhluk aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bentuknya seperti serigala, tetapi tubuhnya lebih besar, dengan bulu kusut dan taring panjang yang meneteskan liur. Arka mundur selangkah. Apa itu? Mereka adalah makhluk dari kegelapan, kata harimau hitam itu. Makhluk yang ingin mengganggu keseimbangan. Ini adalah ujian pertamamu, Arka. Arka menatap makhluk-makhluk itu dengan napas memburu. Jantungnya berdegup begitu kencang, hingga ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Harimau hitam itu berjalan ke sampingnya, berdiri tegak dengan otot-ototnya menegang. Pertanyaannya bukan apakah kau siap. Pertanyaannya adalah apakah kau akan lari atau berdiri melawan mereka. Arka menatap makhluk-makhluk serigala itu. Tubuhnya gemetar, tetapi bukan hanya karena takut. Ada sesuatu yang lain di dalam dirinya, sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang mulai bangkit. Untuk pertama kalinya, Arka merasa ada sesuatu di dalam darahnya yang bergerak liar. Tubuhnya terasa panas, dan detak jantungnya mulai berirama dengan denyut hutan di sekelilingnya. Lalu, tanpa berpikir lebih jauh, ia merasakan tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Dan dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Dunia di sekeliling Arka berubah. Hutan yang tadinya dipenuhi suara dedaunan yang berbisik kini terasa sunyi. Seakan seluruh alam menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Makhluk-makhluk serigala bertaring panjang itu berjalan mendekat dengan geraman rendah, air liur mereka menetes ke tanah. Mata merah mereka bersinar, penuh kebencian dan kelaparan. Di sisi lain, harimau hitam yang berdiri di sebelah Arka tidak bergerak. Hanya ekornya yang berayun perlahan, matanya tajam menatap ancaman yang mendekat. Tetapi Arka, tangannya gemetar. Napasnya tersengal. Ia ingin melawan, tetapi tubuhnya terasa berat. Pertanyaannya adalah apakah kau akan lari atau berdiri melawan mereka. Kata-kata harimau hitam itu menggema di kepalanya. Lalu, sesuatu mulai berubah. Di dalam dadanya, ada sensasi panas yang menjalar, merayap ke seluruh tubuhnya seperti api yang membakar dari dalam. Otot-ototnya menegang, tulangnya terasa bergeser, dan detak jantungnya berdebar kencang. Semakin cepat, semakin liar. Arka terjatuh ke tanah, menggigit bibirnya menahan rasa sakit yang menjalar ke setiap inci tubuhnya. Apa yang terjadi padaku? Harimau hitam itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Arka dengan tatapan yang seolah berkata, terima kekuatan itu atau kau akan binasa. Serigala-serigala hitam itu semakin mendekat. Salah satunya melompat ke arah Arka dengan cakarnya yang tajam. Dan saat itulah semuanya meledak. Dari dalam tubuh Arka, muncul cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuhnya mulai berubah. Tulang-tulangnya meregang, otot-ototnya mengembang, dan kulitnya tertutup bulu keemasan yang muncul begitu cepat. Geraman rendah keluar dari tenggorokannya, tetapi itu bukan lagi suara seorang manusia. Itu adalah suara harimau. Ketika cahaya itu meredup, Arka tidak lagi berdiri sebagai seorang manusia. Di tempatnya, seekor harimau besar dengan bulu keemasan berdiri dengan gagah. Matanya berwarna kuning menyala, penuh dengan kekuatan yang baru saja bangkit. Nafasnya berat, tetapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang terasa begitu benar. Ini bukan sekadar perubahan fisik. Ini adalah panggilan darah. Makhluk-makhluk serigala itu terhenti sejenak,
tampak ragu. Tetapi salah satunya melolong dan kembali menyerang. Tanpa berpikir, Arka bergerak. Dengan kecepatan luar biasa, ia menghindari serangan itu, lalu menerkam balik dengan cakarnya. Salah satu serigala itu terpental, menghantam pohon dengan keras. Dua makhluk lainnya menyerang dari arah berbeda. Arka menggeram, tubuhnya bergerak dengan insting baru yang terasa begitu alami. Ia melompat ke udara, memutar tubuhnya, dan menendang salah satu serigala dengan kekuatan luar biasa. Makhluk itu melolong kesakitan sebelum akhirnya berlari ketakutan ke dalam gelapnya hutan. Hanya tersisa satu. Serigala terakhir itu tampak bimbang. Ia menggeram, tetapi matanya dipenuhi ketakutan. Arka menatapnya dengan intens, lalu meraung keras, suara yang menggema di seluruh hutan, suara yang membuat burung-burung di atas beterbangan ketakutan. Serigala itu mundur. Ketakutan. Dan dalam sekejap, ia berbalik dan melarikan diri. Hutan kembali sunyi. Arka berdiri di tengah tanah lapang, merasakan tubuhnya yang baru. Nafasnya terengah, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa utuh. Ia bukan lagi manusia biasa. Harimau hitam itu mendekatinya dengan langkah pelan. Kini kau tahu siapa dirimu, Arka? Arka menoleh ke arah harimau itu, lalu ke arah cakarnya sendiri yang besar dan kuat. Ia telah berubah. Ia telah menjadi sesuatu yang dulu hanya ada dalam mimpi-mimpi atau cerita kuno. Tetapi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ia siap. Pertanyaannya adalah, apa yang akan ia lakukan dengan kekuatan ini? Dalam sekejap, tubuhnya mulai mengecil. Tulangnya kembali ke bentuk manusia, bulu emas itu menghilang, dan dalam hitungan detik, Arka kembali berdiri dalam bentuk aslinya. Ia terjatuh ke lutut, tubuhnya lemas. Harimau hitam itu mengangguk pelan. Kau telah melewati ujian pertama, pewaris. Arka menatap harimau itu. Apakah ini takdirku? Suaranya bergetar. Harimau hitam itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Arka dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Takdir tidak memaksamu, Arka. Kau yang akan memilih apakah kau ingin berjalan di jalannya atau tidak. Angin berhembus pelan di antara pepohonan. Arka mengepalkan tangannya. Ia masih tidak tahu apakah ia siap. Tetapi satu hal yang ia sadari sekarang, dunia ini lebih besar dari yang ia kira. Dan ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan inilah permulaan segalanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.